Saya berbagi Ishfek Digital dan AI. Di sini kita hadapi semua tak mustahil. Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi di acara Bincang Cyberity. Kali ini bersama saya Doni Herula selaku host yang akan memandu bincang-bincang pada malam hari ini. Seperti biasa, setiap seminggu sekali kita hadir di platform di YouTube teman-teman untuk mengedukasi semuanya yang mengikuti medsos Cyberity untuk berbicara tentang keamanan digital, termasuk tentang judi online, scamming, dan isu-isu lainnya yang relevan. Nah, malam ini kita tuh kehadiran Bang Imam Budi, Mas Imam Budi, yaitu salah satu konten kreator yang lagi viral, yang concern banget nih membicarakan isu judi online di platformnya. Terutama kalau saya udah scroll Instagramnya itu teman-teman pasti akan dapat insight. Selamat malam Mas Imam Budi. Selamat malam Mas Doni, selamat malam teman-teman semua. Ya, Mas Imam Budi, kita malam ini berbicara tentang ini ya Bang, judi online yang membuat sengsara. Karena Bang Budi udah banyak nih, Mas Imam udah banyak nih berbicara tentang isu judi online di medsosnya. Saya terakhir lihat di podcastnya Grace Tahir, Mas Budi juga diundang untuk berbicara tentang judi online dan bagaimana uang di situ berputar begitu banyak. Mas Budi, Mas Imam, kalau sebelum kita mulai, mungkin boleh cerita dulu nih seminggu ini lagi sibuk apa, dan untuk isu judi online Mas Imam lagi sibuk ngapain gitu? Ya, siap. Dalam minggu ini kebetulan aku lagi banyak, jadi kita lagi buat aplikasi untuk memblok hal-hal negatif yang ada di device kita. Ini kurang lebih kayak aplikasi blog site kayak gitu ya, aplikasi untuk ngeblok situs-situs. Cuman ini lebih ke konten diambil adalah hal-hal negatif gitu. Jadi termasuk judi online itu tadi, termasuk iklan-iklan. Jadi itu udah hilang dengan sendirinya, pornografi hilang sendirinya. Jadi kita lagi nge-brief itu dengan teman-teman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa launching lah aplikasinya gitu. Kita lagi. Wah, pasti seru banget yang dilakukan Mas Imam, nggak cuma di edukasi gitu, tapi juga isu aktif juga mengembangkan platform yang relevan dengan isu judi online. Nah, kita langsung beralih ke pertanyaan pertama ya, Mas Imam. Kita santai aja nih, jadi jawabnya bisa relax aja, biar teman-teman nanti juga bisa sambil ngikutin. Ini tentang faktor penyebab maraknya judi online nih, Mas Imam. Kalau menurut Mas Imam sendiri, apa sih yang membuat judi online ini begitu marak di masyarakat Indonesia? Terutama di kalangan anak muda ya, kan banyak juga ya dilihat dari data, terutama masyarakat yang ironinya juga kelas menengah ke bawah nih. Mas Imam, kenapa ya kira-kira Mas? Dari mungkin aku bisa melihat yang aku menginterview banyak narasumber gitu. Jadi aku udah ada lebih dari 1000-an narasumber yang aku interview korban atau pelaku judi online ya. Kebanyakan dari mereka paling banyak betul menengah ke bawah gitu ya. Nah, faktor-faktornya yang paling dasar ya, memang sekarang buat masuk ke situs judi online-nya ya sangat mudah, cuman butuh kuota aja. Terus sekarang mudah gitu kan, dengan menggunakan QRIS juga sudah bisa gitu, jadi makin banyak. Tapi yang paling dasar sekali memang mereka kesadaran teman-teman ini yang terjerumus ke judi online itu mereka nggak sadar bahwa saat masuk ke perjudian ini gitu ya, di judi online, mereka nggak menyadari kalau nanti dampaknya tuh seperti ini gitu. A, B, C bakalan sengsara gitu. Mereka tuh menganggapnya seperti apa ya, di pandangan mereka bermain aja game kayak gitu, seakan-akan seperti itu. Itu yang pertama, kebanyakan seperti itu. Jadi tidak memberikan hal ini sebagai prioritas menjadi dampak buruk kayak gitu. Seperti kita main catur seakan-akan seperti itu mungkin, atau kalau teman-teman suka main game mungkin ya kayak kita main Mobile Legends atau apa. Di pandangan mereka rata-rata seperti itu. Itu yang paling dasar. Kedua, memang faktor ekonomi. Jadi
kemudahan akses ini mendorong mereka ingin mendapatkan uang instan. Hampir yang menengah ke bawah berpikirnya kayak gitu. Karena ya ini termasuk dari perkembangan digital juga, perkembangan zaman ini. Jadi di data aku kan mereka rata-rata yang aktif itu kan 34 ke bawah gitu ya. 34 tahun ke bawah yang mana mereka itu masih kadang-kadang suka FOMO gitu ya. Terus termakan flashing di sosial media gitu dengan kemampuan itu ya nggak sepadan gitu. Jadi mereka kepengen dapat A, dapat B, melihat teman yang ada di sosial media punya A, punya B, kepengen mendapatkan uang instan. Nah, memang kondisi kita di Indonesia kan mungkin ya 10 tahun kan untuk kelas-kelas 34 tahun ke bawah memang untuk mendapatkan uang lebih kayak gitu kan memang agak susah. Nah, itulah faktornya. Jadi mereka kepengen mendapatkan uang instan. Cara tercepatnya yaitu dengan bermain judi online. Atau satu lagi, mereka memutar uang itu kebutuhannya masuk ke di pinjol. Nah, itu salah satunya. Karena kepengen cepat aja gitu. Gitu sih yang paling banyak aku temukan. Jadi memang kadang kurang menghargai proses, lihat orang punya uang banyak, pingin cepat-cepat punya uang banyak segera, Iya. jadi kayak akhirnya ya terjerumuslah kepada judi online yang mereka kira juga bagian dari game online biasa. Nah itu menarik ya Mas Imam, insight yang bagus untuk teman-teman bahwa ya menghargai proses, bahwa uang memang tidak semudah itu untuk didapatkan. Dan ingin beralih sih Mas Imam tentang pertanyaan selanjutnya, itu kan berkaitan dengan judi ini kan udah ada dari zaman kapan gitu ya. Yeah. Sekarang kan dia tuh udah bertransformasi nih di dunia online. Dan pastilah peran teknologi ini dan media sosial udah cukup besar gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Imam sendiri tuh bagaimana sih perkembangan teknologi dan media sosial ini berkontribusi terhadap penyebaran judi online? Nah, apakah menurut Mas Imam platform Facebook, Instagram atau TikTok itu turut jadi sarana promosi nggak sih kalau Mas Imam lihat sendiri di algoritmanya? Iya, sangat berpengaruh, sangat besar. Justru 3 platform ini tempat terbesar untuk para bandar ini mencari member-membernya. Yang paling utama dari 3 platform ini adalah Facebook. Jadi aku tuh setiap hari video-videoku tuh banyak digunakan untuk promosi judi online. Ada ratusan. Jadi kalau teman-teman masuk algoritmanya itu behaviornya biasa nontonin berhubungan dengan judi online itu pasti bakal menemukan video-videoku tuh. Jadi banyak sekali mereka menggunakan video-videoku untuk ads, itu ratusan campaign yang mereka lakukan. Nah, dari 3 platform itu tadi kenapa saya mengatakan di Facebook, emang ada beberapa yang mereka dari teman-teman yang terjerumus judi online itu mereka mendapatkan situsnya atau linknya ada di search engine gitu ya, dari Google umpamanya. Cuman itu kecil sekali, intensitasnya kecil sekali. Mereka hampir kebanyakan mendapatkan informasi link A, link B itu dari komunitas grup di Facebook gitu. Kalau di Instagram ataupun di TikTok mereka nggak narik member kebanyakan, tapi hanya mempromosikan untuk brand awareness-nya mereka gitu, untuk brandingnya si situs itu gitu. Jadi seperti kalau di TikTok mungkin banyak komen, terus mereka membuat video yang ada watermark judi online, sama di Instagram juga bermainnya seperti itu. Tidak secara langsung menarik member gitu. Cuman kalau di Facebook ini menarik member. Makanya aku sering bilang ke teman-teman juga, jauhi Facebook gitu. Jauhi kalau sudah terlanjur nyemplung gitu, udah betul-betul harus jauhi Facebook. Mereka masuknya di sana. Nah, sayangnya di Facebook ini betul-betul pembiaran grup-grup Facebooknya gitu. Jadi dari 3 tahun yang lalu banyak grup Facebook yang mereka membernya itu ratusan ribu. Itu banyak banget grup Facebook judi online, dan itu membernya member aktif semua. Nah itu nggak pernah nggak pernah diberantas gitu. Bahkan aku membuat grup Facebook sejauh ini ada 3 kali itu grupnya sudah ramai gitu, udah ratusan ribu hilang begitu saja. Jadi tanpa ada peringatan dari Facebook, kenapa tahu hilang aja gitu. Ya entah di report, apa segala macam. Tapi grup Facebook untuk menarik member-member judi online ini betul-betul bertengger dengan hebatnya, dengan kokohnya ada di sana gitu. Dan itu banyak sekali. Dan grup Facebooknya nggak pernah
dihilangkan seperti diblokir ya. Kalau kita ngomongin situs kan ada yang blokir ganti yang baru. Nah, ini enggak. Jadi hampir semua teman-teman yang bermain judi online aktif sampai dengan sekarang, perputaran uang awalnya mereka masuk itu dari Facebook. Nah, makanya Facebook ini mengerikan gitu. Jadi aku pernah buat video juga kalau memang pemerintah memang serius menangani ini, masuk ke grassroots, masuk ke Facebook. Nah, dari Facebook itu bagaimana negosiasi dengan metanya untuk bisa men-take down grup-grup Facebook itu gitu. Karena semuanya dari sana. Memang betul dari tiga platform ini memang platform yang memang sangat kuat untuk menarik member-member baru gitu. Meskipun tadi dari search engine gitu ya, cuman sedikit intensitasnya. Gitu sih. Betul sekali. Makasih Mas Imam untuk insight-nya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ini terutama di Facebook yang cukup masif komunitas dan penyebarannya sehingga biar tidak terjebak pada aktivitas judi online. Nah, Mas Imam pasti kalau kita lihat ya dampak judi online ini kan pasti itu ya multidimensi gitu ya. Ada dampak ke ekonomi, ke dampak sosial. Nah, pertama saya minta Mas Imam jelaskan dulu ke dampak sosial dari yang dialami korban judi online ini, Mas. Iya. Ya, kalau dari dampak sosialnya mungkin bisa kita bagi beberapa kategori nih. Mereka kena di finansialnya, habis itu kena di psikologisnya nih. Dua ini pasti bakalan ditemukan sama teman-teman nih para pemain-pemain judi online yang akut gitu. Kalau dari finansial ya pasti mereka uangnya hilang banyak gitu dan akhirnya mereka menjual semua harta bendanya untuk bisa bermain judi online ya, yang endingnya tetap mereka bakalan habis lah, bakalan hidupnya bakalan sengsara gitu. Itu kalau dari sisi finansialnya pasti hampir kebanyakan seperti itu. Terus masuk ke dampak dampak psikologis ya. Dampak psikologisnya ini yang paling menyeramkan gitu, karena mereka pasti melakukan hal-hal yang aneh gitu. Termasuk dari karena mereka cemas, depresi, uangnya sudah habis, akhirnya mereka melakukan kriminal. Di video-videoku banyak mereka yang begal, banyak yang menipu gitu kan, mencuri segala macam, itu banyak sekali gitu. Bahkan aku pernah cerita mungkin dari teman-teman yang pernah menonton videoku, itu ada salah satu narasumberku tuh yang dia memang meninggal bundir karena judul, dan sebelumnya sudah sempat ngobrol denganku gitu. Dengan aku udah ngobrol 3 minggu setelahnya itu aku melihat di media dia bundir, gantung diri gitu. Dan itu hampir sering setiap hari aku dapat kabar orang-orang yang bundir kayak gitu. Tapi di media ini kan kalau kita ngeliat data itu kan hanya ada 2 katanya orang yang meninggal per hari karena judi online gitu. Cuman kalau aku melihat faktualnya itu mungkin bisa lebih dari 10 orang-orang yang meninggal karena judi online. Betul-betul mereka mengakhiri hidup kayak gitu. Karena setiap hari aku dapat informasi foto-foto orang yang gantung diri di mana temen nyantak siapa segala macam kayak gitu. Dan itu nggak ada di media. Nah, itu dampak sosialnya memang sangat-sangat merugikan kayak gitu. Mengerikan sekali. Termasuk kalau ngeliat ke finansial gitu ya. Ya, ini salah satu penyumbang Indonesia gelap ya dari judi online ini. Salah satu penyumbang terbesar lah pembiaran judi online ini gitu. Wow, jadi dampaknya luar biasa ya secara sosial, bahkan dia sampai harus mengakhiri hidupnya karena ketergantungan atau akhirnya nggak tahu ngapa-ngapain, akhirnya bisa sampai bunuh diri gara-gara judi online ini. Iya. Memang, nah kayak ini penasaran juga sih Bang, Mas Imam, tentang kecanduan judi online ini. Kan kadang orang udah menang itu dia langsung kayak kecanduan banget kan, merasa dia akan menang selamanya. Nah, kalau menurut pengetahuan Mas Imam, gimana sih akhirnya tuh dia bisa, pemenang ini tuh bisa menang? Apakah itu karena random aja, atau karena keberuntungan, atau emang karena udah ada sistemnya gitu? Ya, itu aku pernah membongkar juga nih bareng teman-teman gitu, dan aku juga sempat mencari
mencari informasi dengan detail soal ini gitu. Memang hampir semua permainan itu memang di setting memang ya defaultnya memang player ini kalah gitu. Beda dengan judi online di zaman mungkin sebelum 2017 gitu. Jadi mereka yang bermain algoritma, kita bertarung dengan banyak variabel. Ya silakan bermain, itu algoritma yang memainkan kita gitu. Dulu itu sebelumnya seperti itu. Jadi ya seperti kita main apa ya mungkin ya, ya Mobile Legend atau apa mungkin teman-teman yang biasa main kayak gitu. Jadi ya algoritma saja bermain mengalir gitu. Nah kalau sekarang tuh memang betul-betul dikontrol, setiap orang tuh diperhatikan sama admin-admin judulnya di sana gitu. Dan aku banyak ngobrol dengan mantan-mantan admin, memang mereka memantau orang-orang yang bermain judi online ini gitu. Yang bahasanya dari mereka tuh di marking gitu. Jadi mereka bisa melihat potensi orang ini nih, pemain judi online ini, dia punya uang atau tidak gitu. Nah di marking di situ. Anggap saja perputaran uang saat dia depo, perputaran uang saat dia mengambil dari withdraw itu berapa segala macam, itu kan diperhatikan sampai mereka tuh menemukan sebuah apa ya, sebuah formula atau ya formula untuk menyatakan bahwa pemain judul ini, pemain A ini punya duit gitu loh. Jadi dimainkan. Nah, memang dikontrol. Itu namanya di marking biasanya tuh kalau bahasa-bahasa admin. Nah, betul permainan itu di setting. Kalau sekarang betul-betul di setting, dibuat itu si playernya itu kalah gitu. Kalau dia menang memang dikasih menang gitu. Jadi sangat berbeda dengan algoritma yang dulu. Jadi makanya teman-teman yang main, tapi teman-teman yang bermain ini sudah aku buatkan video untuk bongkar betul-betul di depan laptop, dan aku juga pernah ngebuka shortcode-nya di dalamnya seperti apa. Memang banyak banget variabel gitu, dan sangat kecil kalau memang real itu algoritma pun sangat kecil untuk kita bisa memenangkan itu gitu. Nah teman-teman ini karena sudah terlanjur kecanduan itu, diberikan informasi seperti itu pun mereka masih skeptis gitu, masih nolak gitu loh. Karena itu tadi mungkin mereka uangnya memang sudah terlanjur banyak, dan memang kenikmatan bermain judi online ini siapapun kalau udah masuk itu terperangkap, sudah terjebak gitu. Makanya aku sering bilang semuanya aku bermain dalam rangka iseng-iseng atau pengen nyari duit instan, udah pasti habis. Aku juga nggak sekuat seperti apa gitu, sama seperti teman-teman juga gitu kalau dengan tujuan itu gitu. Nah kebetulan saat aku bermain itu dalam rangka kan riset gitu ya, jadi betul-betul kontrol penuh gitu. Nah kalau teman-teman yang lain kan bermainnya udah masuk ke emosi, udah pasti habis kayak gitu. Nah kesalahan itu dari pertanyaan yang tadi, meskipun itu sistem yang sudah diatur, settingan yang mereka teman-teman juga tahu, tetap saja sedikit orang yang aware. Mereka masih kali aja dikasih menang, kali aja dikasih menang. Mereka nggak menyadari gitu. Jadi memang logika berpikir dari pemain judul ini memang aneh gitu. Aku dulu waktu pertama masuk ke dunia ini dia berkomunikasi dengan para pemain tuh, banyak hal-hal yang buat aku tuh shock gitu. Kok ada ya orang berpikirnya kok kayak gini gitu. Kok ada ya, kok kayak gitu. Jadi betul-betul di luar nalar deh gitu. Sampai itu tadi, maksudnya saat dia berpikir kali aja aku dikasih menang gitu ya. Itu kan ribuan orang berpikir hal yang sama di saat itu yang sedang main gitu. Mereka nggak memikirkan itu gitu. Lupa bahwa yang memikirkan kayak gitu kali aja dikasih menang banyak orang gitu, dan kita harus bertarung dengan ribuan orang gitu. Itu kan hal yang mustahil untuk kita menangkan gitu. Dan itu yang bikin mereka susah lepasnya di sana gitu. Gitu sih. Oh, ini kayak orang apa ya, orang yang berharap gitu ya, padahal logikanya udah dibuat apa ya, udah nggak sehat lagi ya, karena mereka kecanduan, karena mereka berharap sesuatu yang apa ya, yang tapi kan kadang-kadang ada yang menang tuh Mas Imam. Itu biasanya itu karena keberuntungan atau memang karena sistem yang kayak ada mendelegasikan, oh ini memang boleh dimenangkan gitu. Biasanya ada yang menang itu. Ya. Random aja orangnya atau gimana biasanya?
Atau karena Ya, keberuntungan karena apa gitu? iya karena kalau tergantung dari tergantung dari tipe pemain ini gitu loh. Jadi Oh, biasanya aku menamakan tuh kelas kakap gitu namanya ya. Ini yang sekali depo tuh puluhan juta itu kalau dia menang memang dimenangkan gitu. Kalau yang kecil-kecil tuh lah random aja. Paling menang umpamanya 2 juta mamanya apa segala macam itu random aja memang sistem yang memenangkan mereka tapi tetap walaupun dia dikasih menang nanti kalah menang kalah tapi di endingnya si variabel permainan ini itu ujungnya adalah presentasi kalahnya lebih besar kayak gitu. Jadi si sistem ini dibuat memang yaudah permainannya diacak dia bakal menang 2 kali, bakal menang 3 kali, nanti kalahnya berapa, tetap endingnya adalah presentasinya kemenangannya ada di bandar kayak gitu. Itu yang dibiarkan oh, saja. Nah, kalau yang di marking ini kalau dikasih menang memang ditandain kayak gitu. oh. Mungkin kan biasanya orang-orang berpikir kalau aku udah menang nggak mau main lagi karena uangku udah banyak yang terkumpul. Tapi Hmm. itu tuh memang hal-hal kayak gitu tuh tidak sesuai realita ya. Orang yang udah menang tuh dia pasti akan main-main lagi hingga kadang ya uangnya habis dan rugi. Ya. Ya, soalnya saya tuh udah pernah ngeliat tuh orang-orang kayak gitu kan, entah beli apa dia menang judi online gitu Hmm. kan, heboh banget pokoknya entah beli Hmm. motor, beli HP Hmm. terbaru gitu kan, Hmm. tiba-tiba ide beberapa bulan kemudian ya udah dijual lagi kayak Yes. kayak minus gitu. Iya, betul, betul, betul. Ya memang siklusnya kayak gitu. Jadi mereka ada yang kalau dikalkulasi gitu ya, dia bermain mungkin 6 bulan atau 1 tahun gitu. Dia dikasih menang, umumnya selama 1 tahun deh gitu. Kita bikin analogi 1 tahun. 1 tahun dia dikasih kemenangan. Dia kalahnya total dalam 1 tahun itu anggap saja 100 juta gitu lah. Dia menang di akhir 1 tahun itu dia menang 300 juta gitu ya. Berarti kan dia udah untung 200 juta nih. Udah kalau menghitung dari kalkulasi itu udah stop, udah nggak main, dia udah profit 200 juta selama dia 1 tahun anggap saja kayak gitu. Tetap aja endingnya ya seperti tadi Mas bilang sebulan habis semua, udah beli apa sebulan habis, bahkan lebih banyak habisnya. Yang tadi 1 tahun rungkatnya habisnya 100 juta, harusnya dia profit 200 juta, dia main lagi akhirnya kalahnya lebih 200 juta gitu. Jadi Oh, yang 300 juta di tangan itu tadi habis dia mencari lagi 200 juta lagi gitu loh. Nyemplungin lagi ke situ dah. Hampir semuanya kayak gitu. Memang apa ya? Yang sering aku bilang memang buat apa ya? Buat orang yang sudah akut kalau mereka ya, apa ya? Pengen berhenti gitu ya. Itu memang mesti treatmentnya betul-betul pelan-pelan masuk ke individunya satu-satu kita betul-betul mengetahui bagaimana dia awal bermain, bagaimana dia depresinya di bagian mananya, sampai kita menemukan titik oh ya ini uh, masuknya ke arah ini untuk membuat dia berhenti treatmentnya gitu. Kalau dipukul rata memang agak susah karena prosesnya orang masuk, prosesnya orang cemas itu berbeda. Kita nggak tahu ada di mana gitu. Meskipun sama-sama mungkin mereka habisnya 200 juta gitu ya. Si A 200 juta, si B 200 juta gitu. Cuman dua orang ini itu nggak bisa dipukul rata. Ini kalau pengen berhenti judi, bla bla gitu. Oke, kalau secara general sih ya mereka sebenarnya udah paham gitu. Cuman kita harus masuk lagi lebih dalam gitu dari sisi psikologisnya. Karena banyak juga teman-teman yang masuk ke situ juga hasil dari kekecewaan gitu loh. Mungkin kecewa dengan pasangannya, kecewa dengan keluarganya. Jadi buat pelarian ada yang seperti itu gitu loh. Kita nggak tahu di belakang itu. Gitu sih. wow. Menarik juga ya latar belakang background orang bisa lari ke judi online bisa sangat variatif. Hah, ini panjang banget kalau mau diulik-ulik satu-satu tuh kayak panjang banget. Tapi kita langsung tembak aja nih misal ke pemerintah gitu ya, Mas Imam karena berkenaan regulasi ini kan pasti juga pemerintah tuh perannya besar banget gitu ya. Nah kalau menurut Mas Imam nih efektivitas upaya pemerintah memblokir dan mendetek judi online kayak gimana nih? Kayak kan celah hukum itu ada aja gitu ya Mas Imam ya. Apalagi kan kalau kata menteri itu ya menteri kita menteri informasi menteri apa ya namanya Ibu Mutia itu Bu Mutia ya. ya Komdiji. dia bilang kan kalau kita ngapus judi online 1 tumbuh 10 tumbuh 100 kayak
hapus 10 tambah 100. Jadi itu kayak nggak habis-habis gitu. Nah, ini menurut Mas Imam gimana? Oke. Ya, jadi yang paling jadi catatan adalah kemarin kita sudah tahu semua bahwa dari Komdigi kemarin ada yang terlibat 17 orang. Dan itu 2 tahun yang lalu sudah aku spill sebenarnya tipis-tipis itu mengenai orang oknum yang ada di dalam Komdigi. Dan pun kalau kita ngomongin tadi situs yang diblokir, teman-teman semua tahu bahwa kemarin terbongkar bahwa situs judi online yang diblokir adalah situs-situs yang sudah disiapkan untuk diblokir. Gitu. Jadi memang ada situs-situs yang memang disiapkan gitu. Mereka menggunakan platform WordPress, Joomla, bahkan Blogspot dibikin LTD kayak gitu untuk dibuat seakan-akan itu situs judi online dan diblokir gitu loh. Jadi bukan situs yang sudah existing, di situ ada pemain gitu. Ada, ternyata itu dilakukan gitu loh. Dan itu terbukti kemarin di media juga banyak memang situsnya diblokir. Yes, diblokir, tapi situs itu adalah situs yang sudah disiapkan untuk diblokir, untuk memanipulasi, kurang lebih seperti itu. Terus dari cara kerjanya situs, ya betul, maksudnya memang untuk membuat situs ini kan sangat mudah ya, karena di situ tidak ada apa-apa gitu, di website itu tidak ada uang, itu hanya sebuah ya layout, sebuah shortcut yang bisa diduplikat dengan mudah gitu. Makanya aku sering bilang aku cuman butuh 2-3 orang untuk membuat situs judi online, hanya memindahkan duplikat itu bisa 2 jam, bisa 2.000 website, itu sangat mudah, aku pun bisa kayak gitu. Dan memang betul itu kan tinggal dirubah aja gitu loh. Mereka mau diblokir tinggal di-redirect aja gitu kemana, ke situs yang baru segala macam. Apakah itu bermanfaat? Ya cukup bermanfaat untuk memblokir itu. Paling enggak kita bisa kejar-kejaran lah, ada manfaatnya. Cuman itu juga nggak cukup gitu loh, nggak cukup dari situ gitu. Yang paling penting sekali dari penanggulangan bagaimana situs-situs judi online ini nggak merebak ya, memang paling dasar sekali memang dari grassroots-nya nih, dari pemerintah ke pemain-pemain judi online-nya gitu. Karena kalau kita melihat regulasinya kita memang ya kita bisa menangkap atau menghilangkan situs itu, menghilangkan perusahaan judi online ini yang mereka ada di Indonesia gitu kan. Nah, problemnya adalah situs-situs ini, servernya, yang kerja, mereka semuanya ada di luar negeri gitu kan, ada di Kamboja gitu. Nah, ini udah lintas negara gitu kan. Nah, regulasinya tidak memungkinkan untuk kita datang ke Kamboja terus memenjarakan mereka kan kayak gitu kan. Menangkap mereka kan nggak bisa seperti itu. Nah, problemnya ada di situ. Jadi ini harusnya ada lobbying negosiasi dari pemerintah kita dengan pemerintah Kamboja. Itu yang paling harus dilakukan gitu, karena memang udah lintas negara. Dan yang kedua, yang paling dasar banget, yang memberikan edukasi ke masyarakat kita gitu loh. Pemblokirannya pun betul-betul dimasifkan, tapi sesuai faktualnya, jangan. Karena gini, kenapa aku ngomong gitu, ada situs yang dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu yang katanya diblokir, sampai sekarang masih eksis gitu loh. URL-nya tuh sama persis tuh masih eksis gitu. URL ini kan tidak bisa diduplikat. Ini kan sebuah nama LTD domain yang unik gitu kan, nggak bisa ditambahkan apapun gitu. Contohnya ABC 88 gitu mamanya, dari 2018 sampai sekarang masih aktif itu websitenya, masih ada. Dan diblokir dari mananya coba, kecuali di redirect gitu kan. Namanya pas aku ngetik abc88.com terus di redirect ke website mana umamanya kayak gitu, itu oke lah, ini masih ada gitu loh, masih ada websitenya. Itu kan yang kadang-kadang kalau toh di redirect pun masa nggak mengetahui ini dari pemblokir ya, di situs-situs yang diblokir itu dari timnya, itu masa nggak mengetahui larinya kemana. Itu kan sangat mudah gitu loh. Dan sekarang masih banyak yang existing kayak gitu. Itu kenapa aku concern di situ. Dan yang kedua paling dasar sekali tadi dari tindakan tadi pemblokiran, yang kedua adalah bukan pemblokiran situs tapi pemblokiran di sosial media yang tadi kita bahas di awal.
grup-grup di Facebook. Grup-grup di Facebook ini adalah market basah terbesar meraup member-member baru itu ada di sana semua. Terus yang kedua, promosi-promosi judi online yang ada di YouTube. Nah, sekarang kita bisa cek bareng-bareng, cek aja di YouTube slot gacor gitu mamanya ya. Kata kunci yang umum aja gitu. Slot gacor, Maxwin itu mereka tuh hampir semua itu video-video channel YouTube dari promosi judi online ini. Itu kan sangat mudah dari pemerintah kita untuk bisa take down itu gitu loh. Dan itu sampai sekarang masih existing gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini kan hal yang sangat mudah dilakukan dan kita sebagai warga negara mengetahuinya kan lucu deh. Makanya itulah kita sampaikan bahwa ini terkesan pembiaran alasan-alasan itu gitu loh. Bukan kita skeptis dengan tindakan-tindakan pemerintah, bukan kita nggak appreciate, bukan gitu. Cuman yang terjadi itu faktualnya memang seperti itu gitu, masih banyak gitu loh. Gitu sih. Jadi sejauh ini pemblokiran situs udah oke, terus dijalankan, dan yang kedua lebih serius lagi, nggak hanya fokus di situsnya, pemblokiran situs, tapi pemblokiran akun-akun di sosial media gitu. Oke, Bang Imam, Mas Imam. Menarik banget dan udah nggak terasa udah 31 menit kita berbincang. Mungkin dari berbagai macam apa yang udah kita sampaikan tadi secara teknis di media sosial, fenomena masyarakat, background-nya, bagaimana dia bisa dan serta dampaknya, bagaimana upaya pemerintah yang harus kerjasama, berdiplomasi dengan negara tetangga, karena ini kan kejahatan internasional gitu ya. Betul. Nah, ini mungkin closing statement nih, Mas Imam, sebagai orang yang sering menyuarakan isu tentang perlawanan terhadap judi online. Kira-kira apa yang Mas Imam untuk sampaikan untuk masyarakat dan untuk pemerintah ataupun stakeholder lainnya? Ya, yang mungkin yang paling penting banget ini dari pemerintah itu harus kerjasama dengan swasta gitu ya. Itu harus penting. Jadi harus sering-sering membuat event-event untuk edukasi bahaya judi online ini, karena selama ini tuh yang aku lihat tuh dari pemerintah nggak ada gitu. Bahkan yang mengundang aku untuk mengedukasi seperti tim cyber ini, terus dari kampus-kampus gitu, bahkan dari organisasi atau lembaga yang terafiliasi dengan pemerintah itu mereka aku nggak pernah mendengar, nggak pernah melihat beritanya dari pemerintah memberikan seperti ini, namanya webinar untuk edukasi judi online dari Komdigi gitu mamanya. Itu nggak ada gitu loh. Makanya yang sedihnya di situ gitu loh. Jadi itu kan hal krusial, atau mereka datang ke sebuah lokasi di mana, di kota mana gitu. Itu kan penting kayak gitu. Itu yang untuk pemerintah gitu ya. Dia dari sisi sisi faktualnya lah yang harus dilakukan sama pemerintah. Dan yang kedua ya edukasinya kita harus lebih masif. Jadi peraturannya juga lebih ketat. Nanti pemain-pemainnya mau diberikan efek jerah seperti apa ya, pokoknya harus lebih ketat. Dan ya pemerintah sendiri untuk pemblokiran itu harus menggunakan teknologi yang oke lah gitu. Jangan teknologi jadul lagi, jangan fokus di pemblokiran situs itu lagi gitu. Itu aja sih. Jadi tanggung jawab ini kita semua lah, tanggung jawab untuk memberantas judi online ini, untuk menyudahi ini kita semua. Jadi apa yang saya lakukan ya tujuannya buat edukasi agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya, karena ini urusan nyawa gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi catatan penting nih untuk pemerintah dan masyarakat kita. Oke, Mas Imam, terima kasih banyak buat waktunya udah ngobrol dengan Cyberity. Semoga video ini nanti bisa disebarluaskan kepada orang-orang tentang, setidaknya mereka tahu lah logika berpikir tentang bahaya judi online dan bagaimana judi online dibuat sistem agar mereka kalah. Walaupun mereka menang, ya itu memang ujung-ujungnya mereka akan kalah gitu. Setidaknya ya mungkin teman-teman mungkin bisa dengar lagu Roma Irama lagi ya, biar ingat. Iya. benar. Mas Imam. Makasih Mas Imam buat kesempatannya malam ini.
Sahabat Cyberity, terima kasih udah menyaksikan acara Bincang Cyberity malam ini tentang bahaya judi online. Semoga semuanya teredukasi dan share video ini kepada orang-orang di sekitar kamu jika kamu anggap video ini sangat penting. Saya Doni Herula beserta Mas Imam Budi pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Bincang Cyberity di minggu depan. Dadah. Thank you. Jaga data, lindungi privasi, bincang severity. Kami siap berbagi, digital dan AI.